Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik semua? Yang baik katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Saudara di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, biarlah kita semua menyadari bahwa kepergian dia atau kembalinya dia ke surga bukannya meninggalkan kita, tetapi justru memberikan buat kita Tuhan kesempatan, bahkan karya yang lebih besar yang menantikan di depan kita. Amin, saudara. Saudara, sekali lagi bagi Anda yang baru hadir, saya katakan welcome home, ya. Terima kasih dan saudara, biar Tuhan memberkati saudara semua. Baik, saudara yang dikasihi, pada hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar satu firman Tuhan mengenai kenaikan Yesus ke surga, bicara tentang focus on the above atau fokus kepada hal yang di atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara keberhasilan dan kegagalan seseorang tergantung dari fokusnya. Orang bisa cerdas, orang bisa punya sumber daya yang banyak, tapi kalau fokusnya salah atau salah fokus, dia bisa gagal. Fokus Anda itu menentukan, saudara. Kemana Anda melihat, apa yang Anda lihat, siapa yang Anda lihat, itu menentukan. Oleh karena itu jangan sembarang saudara menggunakan Anda punya mata. Anda harus gunakan matamu, mata rohanimu khususnya untuk melihat yang benar. Ada amin. Baik, saudara, saya berharap kalau Anda setuju dengan apa yang saya katakan kepada saudara, Anda boleh katakan amin. Coba bilang saudara-saudara, jangan diam aja. Amin. Saudara, salah satu hukum fokus adalah, saudara, mari kita lihat. Saudara, apa yang menjadi hukum fokus pada hari ini saya mau sampaikan, apa yang difokuskan pasti akan berkembang. Apapun yang Anda fokuskan pasti akan berkembang dan akan menentukan hasil akhirnya. Kalau Anda mau melihat hasil akhir saudara, apa yang Anda fokus? Kalau Anda fokuskan kepada kekurangan Anda makin berkembang. Dan hasilnya tidak ada hasil apa-apa. Betul kan? Tapi kalau Anda fokus kepada kelebihan Anda, kelebihanmu berkembang. Dan hasilnya Anda akan melihat sendiri, Anda akan memetik hasil dari kelebihanmu itu. Kalau Anda melihat kekurangan dalam diri orang, yang Anda akan lihat adalah Anda sendiri akan pesimis dengan kehidupan orang di sekitar saudara. Betul nggak saudara? Tapi kalau Anda melihat ada yang begitu kelebihan dari orang di sekitar saudara, itu menjadi optimis buat saudara untuk bersama dengan mereka. Begitu ya. Nah, oleh karena itu saudara, jangan sampai gagal fokus dan salah fokus. Coba bilang fokus penting. Sekali lagi, fokus penting. Fokus itu artinya apa? Anda tidak mendua hati. Orang yang mendua hati nggak bisa fokus. Betul? Itu yang namanya kebimbangan yang terjadi. Anda harus tahu mana yang satu ini. Saudara, sebenarnya fokus itu sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri di Taman Eden sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, khususnya untuk Adam, bahwa semua pohon yang ada di sini buahnya kamu boleh makan. Kecuali yang satu ini. Artinya kamu harus fokus, jangan sampai kamu makan yang ini, tapi kamu harus fokus kepada yang Tuhan katakan yang lain. Betul nggak gitu saudara? Artinya apa? Kalau fokus itu Anda harus berani merelakan, melepaskan yang satu untuk yang satunya. Betul. Kalau Anda mau dua-duanya nggak bisa. Kalau Anda mau fokus, saudara, yang satu Anda harus berani lepaskan untuk yang satu. Makanya kenapa orang Kristen bisa gagal dalam perjalanannya sama Tuhan? Di tengah jalan kenapa? Karena gagal fokus. Fokus itu harus konsisten. Coba bilang konsisten. Fokus itu harus terus menerus. Kalau fokus Anda nggak konsisten dan terus menerus continue sama Tuhan, di tengah jalan Anda bisa bergeser. Betul ya? Oleh karena itu fokus sangat penting. Nah saudara, di dalam slide saya yang berikutnya saya katakan begini. Ke arah mana Anda melihat, kesitulah arah pikiran dan hatimu. Kemana Anda melihat, hatimu akan ada di situ. Kalau Anda akan melihat kepada masa depan, hatimu dan pikiranmu kepada masa depan. Tapi kalau pikiranmu ke masa lalu terus menerus, hati dan pikiranmu ke masa lalu. Itu yang membuat Anda dragging, kalau dalam bahasa Inggrisnya menarik saudara mundur, tidak pernah bisa bergerak maju. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemana Anda melihat, fokus Anda itu menentukan. Kalau Anda melihat kepada masalah, jangan heran komplain akan muncul. Hatimu jadi nggak beres, betul nggak gitu saudara? Tapi kalau Anda bersyukur, maka Anda akan melihat fokus Anda kepada Tuhan. Dan jangan heran Anda akan melihat jalan keluar. Halo? Anda setuju saudara? Yang setuju katakan amin. Nah, kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya adalah bukti bahwa ia berasal dari sorga. Yesus pernah berkata, aku bukan dari bumi ini, betul? Aku berasal dari sorga. Kalau dia berasal dari sorga, dia datang ke bumi, dia harus bisa balik dong.
Kalau Anda bilang saya orang Solo, tapi Anda ke Jakarta terus Anda nggak tahu jalannya ke Solo, berarti Anda bukan orang Solo. Maka itu saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa menunjukkan jalan kepada saudara kepada surga. Karena dia berasal dari surga. Kalau Anda tidak kalau siapapun yang mengklaim dia bisa bawa saudara ke surga, tapi dia nggak pernah dari surga, berarti itu adalah sesuatu yang Anda pertanyakan dong. Betul nggak saudara? Saya bisa bilang gini, saya bisa pimpin kamu ke surga. Anda kan bilang pernah ke surga loh? Belum pernah. Jadi saya cerita ya, saya ingat saudara ada seorang pendeta hari Minggu mau ibadah. Udah khotbah nih, pengkhotbah nih, telat saudara. Karena dia kesasar, jalannya mesti lewat gang soalnya tuh gereja. Saudara udah kesasar, dia bingung, saudara akhirnya ada ketemu seorang anak-anak lagi main di jalan. Dek, tahu nggak gereja itu di mana? Si Ade bilang, oh gerejanya itu Bapak jalan ini aja, udah gitu. Oh gitu ya, iya itu deket kok, kata dia gitu. Terus dia bilang, Dek kamu ngapain di sini? Ikut saya, ikut Pak Pendeta ini ke gereja. Kenapa? Saya akan bawa kamu untuk bisa mengenal Yesus dan jalan ke surga. Dia bilang apa? Mau jalan ke surga, jalan ke gereja aja sesat, kata dia. Jalan ke gereja aja kau nggak tahu bahwa saya ke surga lebih-lebih lagi gitu. Anda ngerti maksud saya? Bapak ibu saudara, Yesus tidak akan pernah membawa saudara kepada jalan yang salah karena dia berasal dari surga. Itu sebabnya dia naik ke surga dan dia berani mengatakan apapun karena dia adalah Tuhan. Ada amin. Mari kita akan melihat ayat berikutnya saudara. Ayat pertama yang saya mau ajak saudara lihat. Kisah 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, perhatikan, ketika mereka sedang menatap kemana? Langit ada di bawah apa di bawah atau di atas? Ketika mata mereka menatap ke atas, focus on the above. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saya percaya saudara mereka tidak melihat itu kalau tatapannya salah. Saudara nangkep gak nih saudara? Mereka yang menatap Yesus naik ke surga, kalau seandainya mereka gak menatap ke langit, mereka ngelihat yang lain, mereka gak akan lihat dua malaikat itu. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkatalah malaikat ini kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak ibu saudara, saya mau ingatkan sama saudara, siapa yang berharap dan kepingin agar Tuhan menjawab doa saudara? Siapa yang kepingin Anda bisa dengar suara Tuhan dan arahan Tuhan? Siapa yang punya kerinduan ada malaikat diutus oleh Tuhan untuk memimpin saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, Anda nggak akan pernah bisa melihat malaikat, Anda tidak akan pernah bisa melihat bala tentara sorga dalam hidup saudara kalau tatapanmu bukan ke atas. Orang yang selalu menatap ke atas dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan, di atas muka bumi ini, dia selalu mengarahkan pikirannya ke atas. Jangan heran Anda akan mendengar Tuhan bicara sama saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda menatap ke langit, jangan heran bahwa ada pertolongan Tuhan datang sama saudara. Katakan amin. Bahkan surga akan memberitahu kepada saudara apa yang bakal terjadi ke depan. Karena itu kedua malaikat bilang bahwa dia yang naik ke atas, dia akan lagi balik kemari seperti dia naik ke atas. Betul nggak gitu? Artinya apa? Dia memberitahu masa depan. Siapa yang tertarik dengan masa depannya? Kalau Anda tertarik dengan masa depan, saudara, Anda tidak melihat dalam secara horizontal, tapi Anda harus melihat vertikal. Kenapa? Karena dia di atas sudah bisa melihat masa depan saudara. Dia yang sudah mempersiapkan masa depan saudara. Ketika Anda melihat vertikal, Anda akan melihat halangan, tantangan, rintangan. Anda melihat jalan-jalan buntu. Anda tidak tahu jalan yang mana untuk menuju ke depan, karena matamu melihat horizontal. Tapi ketika matamu melihat ke surga, malaikat akan memberitahu kepada saudara jalan mana yang Anda harus jalani. Orang Kristen saudara seringkali yang gagal saudara bukan karena dia tidak datang ke gereja. No, not because they don't come to the church. Bukan karena dia tidak datang ke gereja. Tapi tatapannya salah.
Fokusnya bukan ke langit, bukan melihat ke atas. Bapak Ibu tahukah saudara, ketika Anda menjadi orang Kristen, Anda percaya kuasa kebangkitan ada pada saudara, Anda diposisikan oleh Tuhan di mana? Ayo saya mau tanya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, lalu ada kuasa, kan Yesus bangkit kan? Kuasa kebangkitan ada pada saudara kan? Ketika kuasa kebangkitan ada pada saudara bersama dengan Yesus, Anda secara spiritual, secara posisi, Anda diposisikan di mana? Tahu di mana? Mari kita lihat ayatnya. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Mesti tahu. Lah kalau Anda nggak tahu posisinya di mana, makanya kalah terus perangnya. Makanya gagal terus, makanya salah terus. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Siap? Perhatikan saya baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Kita yang tadinya mati jadi hidup kan? Betul ya? Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara diselamatkan bukan dengan perbuatan, tapi because of the grace of God, karena kasih karunia Tuhan. Betul nggak begitu? Perhatikan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Saya berhenti sebentar. Kalimat yang mengatakan Ia telah membangkitkan kita juga. Emang kita udah mati? Kalau Anda baca ini Anda harus hati-hati. Ia telah membangkitkan kita. Kita belum mati loh. Tapi Dia sudah memberikan kuasa kebangkitan. Sehingga maut tidak lagi berkuasa atas kita. Paham nggak? Berarti saudara ada kuasa kebangkitan. Perhatikan saya baca. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama Dia di mana? Dia bicara soal Yesus. Berarti ketika Anda terima Yesus, punya kuasa kebangkitan, posisimu bukan di bumi. Tubuhmu dan hidupmu menjalani di bumi. Tapi your position ada di sorga bersama dengan Kristus. Coba yang nangkep lambaikan tangan. Saya berhenti aja sampai di ayat yang ke-6 saudara. Jadi artinya begini. Anda bersama dengan Kristus sekarang ada di posisinya itu. In your spiritual. Secara spiritual, karena saudara dan saya makhluk sebenarnya adalah spiritual. Saudara tahu Anda sebenarnya makhluk spiritual. Cuma dipinjemin badan aja. Betul? So in the spiritual secara the real you, realitas Anda sebenarnya in the spirit, itu bukan di bumi ini. Tapi Anda di bumi ini karena dikasih badan. Kalau nggak dikasih badan namanya roh gentayangan. Ngerti gak sih? Nah saudara itu sebabnya dari the spirit being ada pada saudara dikasih badan. Secara physical di badan Anda di atas bumi ini. Tapi your real life, hidup saudara yang benar in your spirit ada di mana? Di sorga. Ada bersama dengan Yesus. Berarti saudara Anda bisa melihatnya dari cara Yesus melihat. Betul nggak gitu? Anda berperang tidak lagi sendirian tapi bersama dengan Yesus. Begitu nggak? Makanya kalau Anda selalu lihat ke bawah, Anda lihat horizontal, Anda salah posisi. Nggak ngerti posisi saudara. Tahukah saudara kalau Anda duduk salah posisi bisa saraf kejepit? Tahukah kalau Anda olahraga salah posisi Anda bisa kesleo? Kekristenan jangan sampai salah posisi. Posisi saudara bukan di bumi. Ya the real you yang Anda sebenarnya posisimu di surga. Karena itu nggak lucu kalau Anda nggak ngelihat dari surga, Anda lihatnya dari bumi. Makanya kenapa you have to focus on the above. Nangkep ya? Warga negaramu secara fisik di mana? Secara fisik di mana? Punya KTP kan? Punya paspor kan? Paspor Garuda kan? Paspormu hijau kan? Secara fisik, Anda warga negara Indonesia. Makanya saya kasih dua posisi ini penting nih saudara. Secara fisik, Anda hidup di atas muka bumi karena roh ini ada di badan saudara.
Tapi secara real your spirit ada di dalam surga. Bersama dengan Tuhan. Betul? Secara warga negara fisik ada di bumi. Tapi the real you warganya bukan di sini. Tuh, Anda mesti ngerti ini nih, nangkep nggak? Mari kita lihat Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara, jadi warga negara saudara yang roh ini bukan punya KTP. Tapi di surga, nangkep gak? Nggak lucu kalau Anda orang Kristen yang rohnya sudah ditebus, rohnya sudah dipulihkan, mikirnya pakai paspor lokal. Suatu hari, saya antar sahabat saya ke konjen di San Francisco. Waktu kuliah. Masuk pintu gerbangnya konjen, saya udah masuk Indonesia tuh. Sekalipun konjennya ada di San Francisco, lokasinya. Nangkap gak? Sekali saya masuk wilayah gerbangnya konjen ketutup, saya di dalam, saya ikut peraturan yang ini. Begitu saya melangkah kaki lebih masuk lagi ke dalam, terdengar lagu-lagu nasional Indonesia. Begitu saya ngambil formulirnya tulisannya bahasa Indonesia. Ada di mana itu lokasinya? Di San Francisco. Tapi ngomongannya di mana? Indonesia. Saya yang ngomong sama officer yang berjabat di sana, nggak ngomong Inggris, ngomongnya apa? Indonesia. Kok bisa? Itulah saudara. Sekali you are in the spirit, Anda tidak lagi teratur oleh pengaturan-pengaturan yang ada di bumi ini. Anda ikut aturan surga. Makanya kalau Anda tidak build your spirit, Anda hanya jalani dengan kekuatan lahiriah saudara, Anda tidak ngerti apa yang terjadi in the spirit. Paham gak? Makanya kenapa saudara? Melayani tanpa hubungan dengan Tuhan, Anda adalah makhluk hidup yang mati. Kenapa? You are not from the spirit. Nangkap ya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda mesti tahu siapa Anda. Ini penting banget nih. Makanya kenapa orang Kristen tuh warawiri, ketakutan sana sini. Karena dia nggak firm posisinya di mana. Jadi ketika Anda melihat persoalan, ketika Anda melihat masalah, Anda tidak melihat secara horizontal. You have to go up bersama dengan Tuhan in the spirit. Anda harus tahu, I am in Christ. Itu yang terjadi dengan Rasul Paulus. Kalau Anda nangkep ini rahasia orang Kristen yang mungkin jarang diajarin di gereja. Padahal ini rahasia besar, penting. Makanya kenapa orang Kristen karena nggak pernah ngerti ini jarang berkata bahwa buat apa saya hidup di dalam roh, buat apa saya menyembah dalam roh, buat apa saya berbahasa roh. Halo, nangkap ya? Coba yang mengerti lambaikan tangan sekali lagi. Harus ngerti itu. Makanya saudara kita kenapa hidup dalam ketakutan? Kenapa hidup dalam kekhawatiran? Kenapa hidup dalam kecemasan? Hayo, karena kita hanya menghidupi daging ini. Kita lupa siapa kita. Kalau Anda ngerti ini, jangan heran Anda bisa berkemenangan hidup di atas muka bumi ini. Karena Anda bisa mengubah situasi. Yang setuju katakan amin. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tergantung lidah saudara, kolose atau kolose.
Tergantung Anda, terserah Anda mau ngomong yang mana. Biasanya kalau Anda dari Sumatera, Anda bilang Kolose. Ya, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, tuh ayatnya sekali lagi muncul. Anda dibangkitkan dan sekarang Anda bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Karena Anda berasal dari sono. Anda ada di sono. Sekarang Anda duduknya di sini. Tapi your spirit sebenarnya position bersama dengan Kristus. Kalau Anda ngerti ini Bapak Ibu Saudara. Jelas ya? Nah kebiasaan saudara, itu sebabnya kenapa Anda tidak boleh membuat rohmu lapar dan kurus kering dan mati. Redup. Makanya Alkitab bilang manusia hidup bukan oleh roti saja untuk fisik saudara, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhan berkata, roh yang diucapkan, perkataan-perkataan Allah adalah roh dan hidup. Makanya kenapa orang Kristen yang jarang baca Alkitab, sorry saya ngomong apa adanya ya. Orang Kristen yang jarang baca Alkitab, gak ada waktu untuk merenungkan firman, jangan heran rohnya makin kelaparan. Kurus kering. Siapa yang hadir minggu lalu ibadah? Tolong angkat tangan yang hadir. Anda dengar bagaimana Pastor Gideon ngomong? Pendeta loh, ini pengakuan dia pribadi. Pendeta gembala sidang. Siapa yang gembala sidang di sini? Saya kan. Saya makanya nanya, siapa tahu Anda bilang saya gitu kan. Saya cuma mau ngetes doang. Siapa yang jadi gembala sidang, siapa yang jadi pemimpin? Coba saya mau tanya, jadi pemimpin. Kalau Anda model kayak Pak Pastor Gideon bilang, dia sebagai gembala, dia sebagai pemimpin, gak suka doa. Ayo benar gak kemarin dia ngomong? Benar gak? Coba yang dengar ngomongan dia, benar gak saya ngomong begitu? Dia gak suka doa, dia lebih suka apa? Aktivitas. Saya waktu dengar itu, ini bukan cuma gembala saja, ini gembala pengakuan luar biasa. Tapi berapa banyak pelayan Tuhan kalau suruh melayani cepat. Oh senang, what would. Itu makhluk hidup yang mati. Orang mati, mimpin orang kemana? Kepada kematian. Dia suka yang warawiri, sampai satu titik Tuhan bilang sit down, betul enggak? The secret place di dalam Tuhan. Kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda sebagai jemaat Tuhan, saya ulangi semua orang Kristen lah, termasuk mulai dari saya sampai orang Kristen, jemaat biasa. Kalau Anda tidak punya waktu menyembah Tuhan, cari Tuhan. Anda sedang menghidupi dagingmu lebih daripada hidupnya spirit. Yang daging ini suatu hari akan mati. Makanya kemarin saya baru keluarkan ada satu program biblikal dengan tema sihir dalam gereja. Anda mesti dengar itu. Sihir dalam gereja. Salah satu sihir dalam gereja adalah pelayanan. Karena Anda melayani tanpa hubunganmu sama Tuhan. Anda masuk dalam sihir. Jadi orang Kristen berjalan dalam sihir. Kalau Anda nggak jaga-jaga. Halo? Betul? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya cuma bertanya sama saudara. Kita baca firman enggak sih? Kita doa enggak? Kalau cuma hanya di hari Minggu toh. Anda bisa bayangin enggak sih kalau Anda makan cuma seminggu sekali di hari Minggu doang? Hari yang lain Anda enggak makan. Anda pikir Senin sampai Sabtu yang Anda nggak makan, Anda bisa tumpahkan makan buffet di hari Minggu gitu?
Mengapa orang Kristen jadi khawatir, lemah, cari jalannya sendiri? Karena dia tidak ngerti ada jalannya di sini. Yesus bilang dia datang dari surga. Betul? Makanya kenapa dalam slide saya berikutnya saya bilang begini. Mereka yang memikirkan perkara yang di bumi akan hidup menurut daging. Atau sebaliknya mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan perkara yang di bumi. Bisa begitu. Dan memikirkan hal yang dari daging, saudara. Kenapa? Karena Anda cuma begitu ya. Anda lihatnya itu. Anda tidak tahu bahwa kalau Anda di sana Tuhan akan tunjukkan sama saudara. Ada satu ayat Alkitab jelas dalam Kejadian berkata bahwa ada sungai dari Taman Eden split, pecah. Lalu ada satu sungai yang mengalir ke Hawilah, di mana emas ada. Kalau selama ada sungai kehidupan saudara mengalir bersama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kepada saudara di mana ada emas. Emas ini bukan emas. Anda akan tahu where you can get it. Karena Anda lupa bahwasanya sumbernya itu ada sama Tuhan. Posisi Anda ada di surga. Nangkep gak nih? Jelas ya? Coba yang jelas katakan amin gitu. Kenapa Abraham menjadi kecewa dan takut ketika dia gak bisa punya anak? Karena dia tidak fokus ke langit. Dia tidak fokus ke atas. Dia fokus ke mana? Ke tendanya. Betul gak gitu? Tuhan bilang kamu keluar dari tenda lihat ke atas. Maksudnya apa? You tatap ke atas. Focus on the above. Hitung bintang kalau bisa. Maka dia percaya. Makanya saudara, orang bisa jadi percaya, gampang percaya sama Tuhan. Karena tatapannya selalu ke atas, bukan ke bumi. Anda akan sulit untuk percaya sama Tuhan kalau tatapanmu ke bumi. Karena Anda lihat gejolak yang ada. PHK melanda di mana-mana. Ya nggak gitu saudara? Saudara pikir nggak menakutkan? Menakutkan. PHK di mana-mana saudara. Biaya makin tinggi. Begitu nggak gitu saudara? Tapi Anda harus tahu Anda hidup bukan dari bumi ini. Tapi Anda diberikan sumbernya dari surga. Kalau Tuhan bisa tolong saudara sampai hari ini. Dia akan tolong saudara ke depan. Ebenezer. Jangan heran saudara kenapa Anda bisa seperti Abraham yang akhirnya menjadi lelah, jadi letih, rasanya tidak berdaya, putus asa, gak punya harapan. Karena fokusmu bergeser. Makanya waktu Tuhan ngomong sama dia kan dia bilang mana? Aku gak punya anak. Yang ada Eliezer, istriku yang sudah menopause, aku yang sudah tua kan gitu. Mana mungkin gitu, yang dia lihat hanya sekitar dia. Tapi Tuhan bilang now you have to see above. Coba sikut sebelah saudara, lihat ke atas, fokus ke atas. Tahukah saudara bagaimana saudara bangsa Israel, jemaat mula-mula menantikan Roh Kudus dicurahkan. Nanti kita lagi bicara soal Pentakosta nih ke depan. Saudara bagaimana Roh Kudus dicurahkan, mereka menantikan. Dari 500 orang hanya yang setia 120. Karena gak jadi-jadi tuh, gak datang-datang tuh. Tapi ketika mereka menanti-nantikan dengan fokus tetap ke atas, tetap kepada janji Tuhan, boom, ketika itu datang terjadi satu ledakan revival. Amin. Fokus kepada Tuhan. Makanya ada yang bilang, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan. Saudara, berapa banyak kita mau dibimbing Tuhan? Siapa yang mau dibimbing Tuhan? Mau diarahkan Tuhan langkahnya? Mau? Tanya sebelah saudara, fokus lu kemana coba? Pernah gak sih Anda di depan, orang ini gak tahu jalannya, tapi Anda bilang ikutin gue ya. Orang ini matanya kemana-mana, gak lihat fokus, kemana-mana. Tahu-tahu hilang gak? Pernah ngalamin gitu gak? Kalau Anda tahu itu terjadi, begitulah yang Tuhan lagi bilang. Kalau Anda mau jalan-jalan Tuhan, Anda tahu gak sesat. Ikutin jalan Tuhan. Pernah lihat gambar jejak-jejak kaki? Dari 2 langkah yang akhirnya tinggal 1 tuh? Betul ya?
Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Anda mesti paham betul. Ikutin Tuhan itu harus lihat Dia. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara pikir keadaan menjadi lebih baik? Tidak. Karena memang dunia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi lebih baik selalu. Hanya di dalam Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya sekarang saya mau ajak saudara masuk lebih dalam. Bagaimana supaya Anda bisa fokus ke atas? Anda siap mau fokus ke atas gak? Kalau Anda duduk di bawah, kan Anda di bawah, saya di atas nih. Kalau lagi khotbah tatapnya ke atas. Bukan ke HP kan gitu. Kecuali Anda nulis. Oke, enggak, itu bercanda doang saudara. Bagaimana supaya saudara fokus ke atas? Siap? Are you ready? Number 1, berdoa. Kan ada ayat yang pendek tuh, tetaplah berdoa. Pendek ya? Tetaplah berdoa, tapi luar biasa powerful. Ada orang berdoa tapi tidak tetap. Tempo berdoa, tempo tidak. Tetaplah berdoa, artinya you have to be consistently, you have to consistent pray. Saya tahu ini lagi puasa ya. Jadi kalau lagi puasa gak apa-apa juga sih saya ngomong soal makanan supaya saudara dicobai. Kalau Anda pergi ke restoran lagi lapar, contohnya ntar lagi buka puasa ya. Anda kelapar bener mau ke restoran ya. Lapar banget. Saya mau tahu di sini orang jujur dan waras atau enggak, saya mau nanya. Kalau Anda lagi buka puasa, datang ke restoran, Anda lapar. Saya tanya, Anda panggil Mbak, saya mau lihat menu atau saya mau lihat Alkitab? Saya nanya, ngerti pertanyaan saya enggak? Kalau udah lapar nih pas buka puasa di restoran, Anda panggil Mbak, ada Alkitab enggak? Atau Mbak, ada menu enggak? Yang mana? Menu atau Alkitab? Yang bilang menu angkat tangan. Yang bilang Alkitab angkat tangan. Anda ngerti pertanyaan saya enggak sih? Saya tanya, kalau Anda datang ke restoran, lagi lapar, buka puasa, Anda mintanya menu atau Alkitab? Yang bilang menu angkat tangan. Anda waras kalau minta menu. Ya orang lagi lapar biar Alkitab lagi. So jangan terlalu spiritual. Kalau dalam konteks ini yang saya lagi ngomong apa adanya ya, betul ya? Cari menu ya. Kenapa? Lapar. Anda gak mungkin fokus sama Tuhan kalau Anda gak pernah berdoa. Saya mau tanya sama saudara. Kalau Anda berdoa fokusnya kemana? Hah? Ke Tuhan atau ke mie? Kalau Anda lagi ada masalah berat, Anda kan doa. Doa tuh fokusnya kemana? Ke Tuhan supaya dia tolong saudara menyelesaikan masalah ini. Betul nggak gitu? Karena Anda berdoalah, fokusmu diarahkan ke atas. Jadi pikirkan perkara yang di atas, simpelnya apa? Doa bro. Makanya ya, orang yang paling susah diarahkan ikut Tuhan bersama dengan pemimpin adalah orang yang jarang berdoa atau tidak pernah berdoa. Paling susah. Dan repotnya ada orang-orang kayak gitu di gereja-gereja Tuhan. Selalu ada. Makanya kenapa saya pernah katakan, ini kita bisa ngalir aja ya. Toh nggak kemana-mana juga puasa anyway. Saudara, itulah sebabnya kenapa Anda mesti ngerti betul.
bahwa berdoa itu penting. Coba bilang penting. Anda tidak mungkin, saudara, bisa nangkap sesuatu kalau bukan dari Tuhan yang mengarahkan langkah hidup saudara. Betul, saudara? Saya mau tantang saudara, saya mau ajak saudara, kalau Anda sudah lama nggak berdoa, jarang berdoa, masuk ke kamarmu berdoa. Find your secret place. Yesus sudah kasih contoh pagi-pagi benar. Dia berdoa, kemarin sudah dijelaskan sama Pastor Gideon. Dia berdoa di mana? Di padang gurun. In the wilderness. Di mana nggak ada gangguan. Tahu nggak saudara? Orang berdoa bisa nggak konsentrasi. Kalau Anda jarang berdoa. Apalagi kalau ada HP di sebelah saudara. Kalau dulu sebelum ada model HP, kalau saya doa selalu ada catatan di samping saya. Buku, notes, sama pen. Pasti itu. When I pray, saya doa, ada sesuatu, saya stop sebentar, saya interject. Tuhan tuh gak terganggu di interject, tahu? Di interject sebentar, stop. Saya catat apa yang Tuhan dapat dan dapat dari Tuhan, saya catat. Lalu perlu ada saya ingat ayatnya, saya cuma bilang Malayaki misalnya. Udah saya tahu nih kira-kira kemana. Doa lagi. Kalau sekarang HP ada di sebelah saya bukan lihat WA. Kalau dia bunyi dia tikir biarinin aja. Tapi apa yang Tuhan taruh di hati saya buka catatannya, saya tulis. Kalau Anda berdoa. Halo, betul nggak saudara? Jadi Anda perlu keintiman sama Tuhan. Kekristenan itu bukan warawiri. Kemarin ngomongan dari Pastor Gideon itu bagus saudara. Dia tetap warawiri, dia tetap melayani, dia tetap kerja keras. Tapi dia bekerja keras dari tempat peristirahatan. From the rest. Tapi ada orang yang melayani tapi spiritnya gak rest. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sekali lagi mau katakan orang yang jarang berdoa, jangan tersinggung ya. Tapi ini sebagai suatu kalimat yang penting buat saudara, mengingatkan saudara. Kalau menemplak saudara, Anda tinggal Anda bertobat aja. Orang yang jarang berdoa, sulit untuk bisa fokus kepada Tuhan. Gak percaya? Orang lebih cepat kalau disuruh meeting pelayanan, datang daripada suruh meeting dalam doa. Gak percaya? Coba lihat, buktikan aja sendiri. Di mana-mana sama. Kita meeting ya, buat pelayanan ini nih ya, ada kegiatan. Datang, coba bilang, kita meeting ya untuk doa. Lu lagi. Atau yang datang gue lagi, itu kata Pak Pastor Lewi bilang. Antara dua, lu lagi, apa gue lagi, kan gitu. Why? Karena kita tidak pernah tahu tempat di mana kita berada dan setan maunya begitu. Supaya saudara tidak kuat. Halo? Sekali waktu ada seorang datang sama saya dari gereja ini loh, dari gereja ini. Tapi orangnya sekarang udah gak di sini. Pastor, apa yang saya bisa tolong pastor? Saya bakal bantu pastor. Keren kan? Siapa yang gak suka pendeta didukung? Saya dukung pastor, kalau perlu duit juga saya dukung. Waduh, itu berbunga-bunga tuh saudara. Pelayanan itu butuh dana saudara. Betul ya? Apa yang saya bisa bantu? Kamu serius mau bantu saya? Iya. 2 saja. Apa tuh? Saya nggak minta duit. Enggak. 2. Apa? Kamu harus bertumbuh secara kerohanian. Rohanimu jangan mandek kalau mau bantu saya. Kamu harus terus progres. Kenapa pastor? Dia tanya saya. Karena ketika saya progres, you mandek, gapnya makin jauh tahu.
Betul nggak gitu? Kalau gapnya makin jauh, apa yang saya lihat, you nggak lihat, you akan bilang saya, pastor ketinggian kalau ngomong. Kurang membumi, nangkep nggak? Kenapa Anda bilang begitu? Kenapa kamu bisa bilang saya nggak membumi? Karena kamu nggak naik. Nanti Anda bilang, ya kalau pastor memang ngomongnya yang roh-roh gitu tuh. Kurang realistis. Kenapa? Karena you cannot see what I see. Jadi masalah nggak kalau begitu? You pikir you bantu saya? No, you grecokin saya. Coba siapa yang ngerti, siapa yang nangkep? Ketika saya nanti mau mengajarkan kalian atau Bapak melangkah dengan iman, you bilang hitungannya dulu dong pastor. Kalau iman nggak pakai hitungan. Ya itu kan pastor, makanya lu harus naik. Kalau enggak susah dong. Halo? Yang kedua apa pastor? Yang kedua begini saya bilang. Kalau saya lihatnya ke kanan, bergeraknya ke kanan, lu harus ke kanan jangan ke kiri. Baru lu bantu gue. Kalau saya lihat ke kanan, saya suruh kamu ke kanan, you bilang kenapa ke kanan enggak ke kiri? Selesai sudah. Makanya kenapa kerohanian itu perlu dibangun. Kalau Anda punya kerohanian terus upgrade. When I see to the right, you also see to the right. Anda akan melihat saya ke kanan, you lihat ke kenapa? Karena Anda catch. Maka jangan heran. Musa gak masuk negeri Kanaan. Itu gara-gara apa? Jemaatnya gak naik level rohaninya. Mesir aja terus. Makanya dia keki, tahu keki gak? Tahu keki gak? Bahasa Jerman tuh. Dia keki banget, kesel banget sama bangsa Israel. Udah dikasih semua dia mau, masih aja ngotot. Bukannya dia ngomong, Tuhan bilang ngomong tuh sama batu karang itu keluar air. Dia pukul, jebret. Kenapa dia pukul? Karena dia susah ngomong, selain kesel dia susah ngomong. Musa itu petah lidah, tidak petah lidah, nggak lancar ngomongnya. Jadi kalau dia mau ngomelin jemaat, nah dia kesel dia pukul tuh, jeder gitu toh nggak. Anda nggak pernah lihat begitu kan di Alkitab itu yang saya lihat gitu. Nah, dia mau ngomong susah, dia mau ngomelin. Kalau saya bisa ngomong, saya lancar. Kalau dia nggak lancar, daripada susah gue pukul, jeder gitu loh. Udah kesel tuh, keki itu. Itu pendeta yang keki sama jemaat. Kalau jemaat keki sama pendeta, pindah gereja gampang. Tapi pendeta keki sama jemaat gak bisa pindah. Itu yang terjadi dengan Musa. Makanya Tuhan bilang selesai loh. Makanya Joshua belajar dari Musa. Dia gak mau seperti kayak bapaknya Musa. Bapak rohaninya. Kalau mau yuk sama-sama gua. Sama-sama. Bring to the up level. Naik rohaninya sama-sama. Move. Perang sama-sama. Come on. Dia bilang. Makanya saya masuk di dalam doa. Kenapa Anda perlu berbahasa roh? Salah satu doa kekuatan saudara adalah speaking in tongues. Banyak gereja yang katanya bercorak karismatik, apapun yang namanya ngeroh, whatever it is. Tapi bahasa roh udah gak lagi. Bahkan orang yang sudah kepenuhan roh, bahasa roh gak ngerti, gua ngapain berbahasa roh? Gua kagak ngerti, emang lu gak ngerti. Kalau lu ngerti bukan bahasa roh, bahasa Indonesia lagi. Kenapa you need to pray in tongues? Sering terus berbahasa roh. You build your spirit. Ingat, Anda tuh makhluk roh. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai dengan 4. 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4. Oh haleluya. Praise the Lord.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Emang dibuat itu diberikan Tuhan bukan untuk manusia. Tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Oleh apa? Roh ia mengucapkan hal rahasia. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah bahasa sandi saudara. Ke Spirit of God, ke langsung Tuhan. Yang lain, di alam roh yang lain tidak ngerti apa yang Anda lagi ngomong. Bukan cuma manusia. Because you speak direct to God. Jadi kalau Anda yang sudah berbahasa roh, jangan pernah Anda nggak melatih. Coba bilang bahasa. Bahasa itu tidak sama dengan kata. Kata-kata cuma satu. Makan, minum, itu kata. Tapi rangkaian kata yang Anda ngomongin tiap hari itu jadi bahasa, betul nggak? Yang Tuhan bilang itu bahasa. Maka kata-kata yang ditaruh sama Tuhan itu akan berkembang menjadi bahasa if you use it. Kalau Anda gunakan itu. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Perhatikan ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau Anda mau membangun your spirit man, dirimu sendiri Anda mau bangun, apa tuh? Bahasa roh. Makanya Anda bisa fokus. Orang berbahasa roh, huraba terus, Anda berdoa terus berbahasa roh. Anda sedang fokuskan your spirit. Terjadi yang namanya sinkron, kalibrasi. Kata membangun dirinya sendiri, kata membangun bahasa aslinya adalah oikodomeo. Artinya seperti orang lagi membangun, mendirikan rumah. Seorang arsitek lagi membangun rumah, bukan dari satu dasar doang. Terus dia bangun di atasnya, terus dia bangun. Sampai jadi rumah, sampai jadi satu bentuk format bangunan. Itu namanya membangun. So, your spirit akan terus dibangun menjadi rumah, tempat, kediaman roh di dalam diri saudara. Through when you pray in tongues. Rahasia ini ditulis oleh Paulus. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh dia membangun dirinya. Dia tahu rahasianya. Maka dia tulis dalam 1 Korintus 14:18. Dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Dia berani klaim di antara jemaat manapun. Aku kalau bahasa roh lebih banyak dari kamu. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia ngerti rahasianya. Itu membangun dirinya. Oleh karena itulah dia bisa terima banyak download pewahyuan dari sorga fresh. Karena dia membangun dirinya. And dia punya position dari sorga begitu kuat. Makanya saudara ketika anak-anak Skewa coba ngusir setan. Aku usir kamu demi nama Yesus. Yang diajarkan oleh Paulus ngambil metode. Gak kena. Apa kata setan? Yesus aku kenal. Paulus, aku tahu. Kowe iki sopo? Kenapa setan bisa bilang Paulus aku tahu? Karena Paulus built in the spirit sampai positionnya the same with God. Makanya dia kenali. Setan aja kenalin itu. Jadi orang Kristen, bahasa roh bukan membuktikan kalau Anda karismatik atau Pentakosta. No. Tapi saudara kenapa bahasa? Why? Karena saudara pertama kali porak-poranda Nimrod itu dari bahasa. Bahasanya dikacaukan sehingga tidak ada kesatuan. Now sekarang Tuhan berkata, I will bring it back to you. Pengertian yang dari aku kembalikan kepadamu. Through what? Tongues. Dengan bahasa dengan Anda punya lidah. Lidah itu ada sebabnya dibalikannya di Pentakosta. Karena itu waktu di Pentakosta lidah itu dikembalikan. Dengan lidah api jelaskan tandanya. Supaya kamu bisa direct to heaven. Jadi jangan bilang sama saya, Pastor saya bahasa roh saya kagak ngerti. Emang lu kagak ngerti? Lu kalau ngerti lu ngomong bahasa Indonesia lagi. Kenapa? Karena saya dapati. The more I speak in tongues, semakin saya bahasa roh terus menerus. Saya sedang membuka
kapasitas spirit saya terus berkembang, bertumbuh. Untuk diisi, di-download, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Mature, strong in the spirit. Amin. Paulus bilang, aku berdoa berbahasa roh lebih dari kalian. Jadi siapa bilang Paulus gak berbahasa roh? Oh, dia paling banyak berbahasa roh. Masih suka gak berbahasa roh? Kalau Anda yang berbahasa roh, saya mau tantang saudara. Ada begitu banyak orang ketika dia melatih, dia punya spirit dalam bahasa roh, itu bisa terjadi kelepasan dengan sendirinya. Ah, udah lama kok saya dapat pastor, ya udah. Terus maksudnya apa? Tuhan berikan itu bukan cuma sebagai ya udah gitu. Enggak, itu senjatamu. Itu karunia Tuhan, rahasia besar untuk menerima deposit perkara spiritual di depan. Sampai di sini jelas gak? Coba bilang sebelah saudara, masih doa gak? Yang kedua, untuk bisa tetap melihat ke atas. Bersyukur. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5:18 bilang apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Coba bilang segala hal. Apa artinya segala hal? Baik susah, baik senang. Baik situasimu menyenangkan ataupun enggak. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau Anda mau tahu salah satu kehendak Tuhan dalam hidupmu apa? Bersyukur. Ketika Anda konsisten mengucap syukur setiap hari, Anda sedang menjalani kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dalam segala hal. Coba bilang dalam segala hal. Susah atau senang, betul? Diberkati ataupun lagi kere, betul nggak gitu? Oh, kalau diberkati bersyukur, orang dunia juga bisa. Bersyukur harus jadi apa? Gaya hidup. Makanya kenapa banyak orang hidupnya stagnan, tidak mengalami terobosan karena komplain terus. Gak pernah bersyukur, keluh kesah. Orang yang komplain, ya lihat sini saudara. Bangsa Israel banyakkan komplain atau bersyukur? Komplain ya. Kenapa sih dia komplain? Itu akibat. Akibat dari apa? Fokusnya kepada masalah. Fokusnya pada kondisi hidup yang gak enak. Komplain. Orang kalau yang bersyukur adalah fokusnya bukan ke masalah. Walaupun masalahnya masih ada. Tapi fokusnya ke Tuhan. Mau lihat orang yang fokusnya ke Tuhan apa enggak? Lihat ngomongannya. Dengerin aja. Komplain, mengeluh, susah nih, sungut-sungut. Udah ketahuan fokusnya kemana kok. Tapi kalau ada apapun, puji Tuhan. Praise the Lord. Saya tahu Tuhan itu baik. God is good all the time. Ini bukan sekedar cuma lip service, tapi dia memang ucapkan dari hatinya. Pentingnya bersyukur. Ada beberapa hal, saya cepat aja bagikan buat saudara. Kenapa Anda perlu bersyukur? Nomor 1, melindungi hatimu. Apakah Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya? Yang suruh jaga siapa? Kita. Hati kita perlu dijaga? Cara jaganya gimana? Banyak orang nanya sama saya, cara jaganya gimana? Bersyukur salah satunya. Orang yang selalu bersyukur, lihat ya, perhatikan. Orang yang gampang bersyukur adalah orang yang gampang bersuka cita dengan orang yang sukses. Saya ulangi ya, orang yang bersyukur, orang yang gampang bisa sama-sama bahagia dan sukacita ngelihat temannya sukses. Lebih sukses dari dia. Kenapa tuh? Karena dia bersyukur. Tuhan memberkati orang itu, dia juga tahu Tuhan memberkati dirinya. Makanya orang yang bersyukur tuh gak gampang ngiri. Jalannya gak ngiri terus, kadang harus nganan. Halo, amin saudara. Orang yang gampang bersyukur, gak gampang sombong. Kenapa orang sombong?
Karena dia merasa kenapa dia bukan gue. Gue juga bisa. Kenapa Anda nggak bersyukur? Orang bersyukur itu adalah tanda orang itu tahu hidup ini pemberian dari Tuhan kok. Dia tahu hidup ini semua dari kasih karunia Tuhan kok. Dia tahu hidup ini nggak ada Tuhan semua dari aku. Ngomongan orang sedikit tersinggung. Nggak disalamin tersinggung. Pastor soalnya kalau salamin matanya nggak ngelihat saya. Tersinggung. Giliran saya khotbah matanya saya lihat dia. Kenapa dia ngeliatin saya terus? Emang arah khotbahnya buat saya ya? Kan serba salah saya. Gimana? Katanya waktu salaman matanya nggak lihat saya. Dah waktu khotbah saya liatin dia. Dia marah-marah. Kenapa pastor khotbahnya ngeliatin dia? Emang maksudnya itu khotbah buat saya ya? Gitu. Kan gitu tuh. Orang yang bersyukur gak gampang serakah. Betul gak? Kenapa Anda bisa serakah? Ini lagi mau, ini lagi mau. Gak pernah bersyukur. Bersyukur tuh Anda menyadari keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Ini yang kedua, pentingnya bersyukur. Ketika Anda bersyukur, Anda melihat dan menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sekecil apapun Anda bersyukur. Sehingga Anda lihat, God is with you. Anda nggak bilang kenapa Tuhan sama dia sama aku enggak. Siapa bilang? Saya mau tanya, bangsa Israel di padang gurun Tuhan menyertai mereka enggak? Air pahit jadi manis? Itu siapa yang mengerjakan? Tuhan bukan? Nggak ada roti jadi ada mana tiap hari? Nggak ada daging ada burung tiap hari? Tiang awan, tiang api? Nggak kepanasan? Betul? Nggak kegelapan? Betul nggak gitu? Tuhan hadir nggak di situ? Tapi mereka lihat itu nggak? Mereka komplain nggak? Berapa banyak orang Kristen kayak gitu? Maunya lihat laut terbelah. Hal yang kecil. God, ada satu buku. Sudah diterjemahan bahasa Indonesia kalau udah ada sih. Tapi gak tahu masih ada gak tuh buku. Judulnya God is in a small stuff. Tuhan tuh ada di dalam perkara-perkara kecil kok. Kalau Anda perhatikan. Anda lagi kepengen makan babi panggang. Tahu-tahu dikirim sama macan, kan gitu. Anda lagi kepengen makan asinan buah. Tahu-tahu dikirim sama macan. Apalagi sudah, selalu acan aja sudah. Anda kepengen makan sate gitu ya. Tahu-tahu dikirim sama dia. Ya saya nggak ngomong sama dia aja, tapi sama yang lain juga begitu. Kalau Anda tiba-tiba ada perkara kecil. Aduh, udah lama nih saya nggak makan ini. Tahu-tahu orang telepon, saya kirimin makanan ini ya. Pertanyaan saya, Anda bersyukur? Hal yang kayak gitu tuh Anda harus syukuri. Anda lagi kepengen sesuatu. Tiba-tiba ada orang bilang, yuk kita pergi yuk. Mau ngapain? Pokoknya ikut saya aja. Tahu-tahu dia ajakin persis seperti apa yang Anda mau. Mungkin Anda lagi mau membeli baju. Mungkin Anda lagi mau membeli sesuatu. Perfume. I don't know. Lihat gak itu kalau Tuhan itu ada di situ? Kalau Anda gak pernah lihat itu. Anda cuma maunya doa, minta. Anda harus mensyukuri Tuhan sudah memberi. Makanya doa dan syukur itu paralel dua-duanya. Makanya saudara, Yusuf bisa bilang, engkau mereka yang jahat buatku, tapi Tuhan mereka yang baik bagiku. Apa? Dia mensyukuri di tengah-tengah penderitaan yang dia ada. Pentingnya bersyukur yang ketiga, menuntun saudara dan saya kepada penyembahan. Saudara tahu ada 10 orang kusta, 1 orang kusta yang balik sama Tuhan yang sembuh. Tersungkur dia dan mengucap syukur kepadanya. Anda boleh baca dalam Lukas 17. Ayat 12 sampai 16, saya nggak bacakan. Lukas 17 ayat 12 sampai 16. Tersungkur orang yang sembuh ini. Tersungkur artinya dia menyembah dan dia mengucap syukur. Gak ada di slide saya tulis tambahan nih tadi. Orang yang bisa bersyukur sama Tuhan adalah orang yang mudah untuk menyembah Tuhan. Karena dia tahu dari mana dia berasal.
Apa yang dia dapat itu semua dari Tuhan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang susah menyembah. Alasannya, saya nggak bisa konsentrasi nih. Bukan nggak bisa konsentrasi, karena konsentrasimu salah. Bersyukur dan penyembahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir saya percaya, pentingnya menyembah, menghasilkan mujizat. Karena Anda fokus sama Tuhan. Anda akan lihat mujizat lebih mudah terjadi dengan orang yang gampang bersyukur. Membuat Anda percaya, berharap sama Tuhan. Dua hal ini, doa dan bersyukur, membuat Anda fokus ke atas. Pagi hari ini, masih suka bersyukur nggak? Bersyukurkah Anda masih bisa bernafas? Bersyukur nggak Anda masih bisa makan? Bersyukur nggak Anda punya suami, punya istri, punya anak, punya mertua, punya menantu? Bersyukur nggak Anda melihat hal-hal yang baik dalam hidup saudara, hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Bisa bersyukur nggak sih? Kalau orang nggak pernah bisa bersyukur, yang dia lihat itu selalu kejelekan orang. Terus, saya kasih tahu satu hal ya, sebagai penutup. Orang yang gampang bersyukur, selalu bersyukur, sincere, jujur dari hatinya, tulus, penuh hati. Dengar, itu seperti dia sedang memflash out. Ini ya, perhatikan baik-baik. Dia sedang memflash out semua kotoran-kotoran yang ada di pikiran dan di hatinya. Dia flash out. Orang yang sering bersungut komplain, dia menambahi pikiran dan hatinya dengan hal yang buruk. Karena Anda di flash out, dengar baik-baik. Karena Anda di flash out pikiran, tahu flash out? Dibuang, dibersihkan. Anda flash out kotoran yang ada di hati, semua perasaan negatif, pikiran negatif, nggak ada lagi, flash out. Waktu Anda baca Alkitab, Anda dapatnya murni, apa yang kata Alkitab. Nggak pakai pikiran yang macam-macam. Anda dapat pesan Tuhan, nubuatan atau apapun, Anda dapatnya murni, nggak campuran. Anda melayani murni, gak ada pakai campuran. Why? Karena Anda mengucap syukur. Orang yang gak pernah bersyukur, menganggap semua adalah hasil kerjanya sendiri, adalah orang yang selalu membiarkan ini mandek di hatinya. Dulu di rumah saya, sebelum PAM masuk, airnya dari tanah, saya harus pakai filter. Filternya di atas. Pakai filter itu. Karena air kotor. Filternya harus dari waktu ke waktu secara rutin di backwash. Untuk apa? Membersihkan semua. Plak-plak yang ada, kotoran yang ada, bersih. Sehingga kalau sudah di backwash, airnya jadi bagus lagi. Air yang ada dalam hatimu. Hatimu harus Anda jaga. Bersyukur. Orang yang bersyukurnya gampang bersyukur, senang nyembah. Enggak gampang curiga sama orang. Enggak gampang mikir yang aneh-aneh tentang orang lain. Kenapa dia enggak aneh-aneh? Karena dianya enggak aneh. Kenapa orang pikirannya aneh-aneh, curiga? Karena dia dicurigai. Karena dia sering melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak mencurigai orang. Makanya saudara dia gampang curiga sama orang. Karena dia pikir orang lain sama kayak gue. Coba kalau Anda orangnya apa adanya, polos, sesuai dengan apa adanya, flash. Tuhan tuh cari orang-orang polos. Hatinya yang polos. Pikirannya polos sama Tuhan. Itu yang dia cari. Gak macem-macem. Pagi hari ini, fokus kepada yang di atas. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Tuhan, aku percaya hari ini, Kau mengajar kami sebagaimana Kau naik ke surga, menatap ke langit.
Fokus kepada yang di atas. Biar kami banyak dalam doa dan bersyukur ini. Ini menjadi momen panggilan Tuhan untuk kami berdoa. Momen dan panggilan Tuhan untuk kami selalu bersyukur. Mengingat betapa pentingnya doa dan ucapan syukur kami. Sekecil apapun, tidak ada yang terlalu sulit, tidak ada yang terlalu kecil di mata Tuhan. Dia memperhatikan justru yang kecil-kecil itu. Karena dia peduli dengan kami. Berapa banyak di antara saudara hari-hari ini susah entah rasanya berdoa, susah rasanya Anda bersyukur. Dalam kejujuran hatimu, saya mau berdoa, Anda gak usah maju ke depan. Tapi Anda berkata, saya kenapa hari-hari ini susah untuk berdoa, tapi untuk kegiatan saya bisa. Gak ada waktu, susah untuk bersyukur. Karena Anda merasa kok kayaknya kebaikan Tuhan saya gak merasakan. Karena mungkin Anda tidak mengerti bahwa ada hal-hal kecil yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Kalau ada di antara saudara yang seperti itu dengan kerendahan hati, saya mengundang saudara, mengajak saudara untuk boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya setiap firman yang Anda dengar hari ini mengingatkan saudara. Kalaupun menegur, menemplak, bersyukurlah Tuhan ingatkan saudara. Anda boleh angkat tangan, Anda harus berani dengan rendah hati. Mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini. Mereka dengan penuh kerendahan hati, mereka berkata, Tuhan, kami punya waktu untuk berdoa sangat sedikit, bahkan tidak pernah mungkin. Atau tidak lagi pernah ada. Ucapan syukur pun tidak ada. Yang ada adalah, kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Kok susah amat hidup ini. Kenapa saya alamin ini, kenapa saya alamin itu. Pada hari ini biarlah Tuhan mengubah hatimu. Supaya engkau bisa bersyukur sepenuh hati. Dan dengan itu engkau tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu. Sekecil apapun persoalanmu, dia peduli. Tuhan, aku berdoa untuk mengangkat tangan di hadapanmu. Biarlah mulai hari ini mereka menyadari untuk menyediakan waktu. In a secret place. Di tempat-tempat tersembunyi untuk bisa berdoa. Berseru kepada Tuhan dan mensyukuri. Bahwa hidupku dipelihara Tuhan sampai hari ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka terfokus kepada firman ini. Biar firman ini berbicara dalam hati mereka. Terpuji namamu Bapa. Di tengah persoalan yang sulit sekalipun, mengucap syukur dalam segala hal. Praise the Lord. Thank you Lord Jesus. Mari semua jemaat kita angkat tangan kita. Untuk terima berkat. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Saya minta silakan duduk.